Dari pengagung materialis atau Marxisme, mereka mengagung-agungkan Amerika, ya kan? Dalam hal ini mereka punya alasan masing-masing dalam mengagungkan suatu negara lain dibanding negaranya sendiri. Ini suatu bentuk pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Teswa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Di sini Al-Fakir ingin sedikit mengeritik dan menanggapi mengenai video yang viral akhir-akhir ini dari salah seorang tokoh yang bernama Kiai Marzuki Mustamar. Beliau mengatakan bahwa ngapain kita bilang ya tarim wa ahlaha, wahai tarim dan penduduknya, mending kita itu membanggakan Indonesia. Orang yang hafal Quran di Indonesia lebih banyak, atau semacamnya, yang seolah-olah beliau itu sangat menolak kepada orang Indonesia yang memuji-muji penduduk Tarim atau Yaman. Nah, ini bukan perkara sulit. Ini perkara yang sangat mudah untuk kita cari datanya, bahwa pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Yaman dan penduduknya sangat banyak sekali, dan hadisnya banyak yang sahih. Dan saya kira, saya semakin yakin kenapa kemudian Kiai Marzuki Mustamar dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ya karena mungkin ya beliau tidak terlalu NU, tidak terlalu Nahdlatul Ulama. Pemahaman dasar seperti ini saja beliau tidak faham gitu loh. Jadi saya kira beliau harus banyak belajar lagi. Jangan hanya mengandalkan apa-apa yang sudah dibaca kemarin. Coba perbanyak baca lagi. Ini bukan perkara sulit soalnya. Kayak gini saja beliau tidak paham gitu loh. Ya Allah. Ya apa bos? Ya mungkin karena Satwafi ini masih muda bos ya. Iya. Jiwanya masih menggebu-gebu. Ya apa sih bos? Ini orang muda menasihat. Ya menasihat ya nggak apa-apa. Kritik nggak masalah, kritik. Iya nggak masalah. Cuma gini loh, menyuruh Kiai Haji Marzuki belajar lagi, tinggalkan, maksudnya jangan bertahan di apa-apa yang telah dibaca gitu loh, baca lagi yang belum diketahui. Ini indikasi kayak gini sebenarnya ya. Kiai Marzuki Mustamar selevel ulama pasti kesehariannya belajar. Sebagai seorang ulama pasti terus belajar bos ya. Pasti tambahan-tambahan ilmu itu sudah dilakukan oleh beliau. Dan hati semacam ini nggak mungkin Kiai Haji Marzuki Mustamar nggak tahu. Lah mustahil lah bos, pasti tahu dia. Karena di sini umum masalahnya di sini Satwafi ini terlalu meremehkan satu. Itu yang nggak suka bos. Iya. Akhlaknya lah ya. Ya kan itu masalah gitu bos, masalah pengucapan ya tarim. Lagi masalah khutbul waton saja yang dipermasalahkan terkait Kiai Marzuki Mustamar itu. Kita itu lebih harus mencintai dengan cinta tanah air kita. Ya, kan? Bayangkan Satwafi, jika semua orang Indonesia lebih mencintai negara lain, akan jadi apa negara kita ini? Kita nggak menolak hadis itu. Kiai Haji Marzuki Mustamar juga tidak menolak hadis itu. Hadis tentang fadilah Yaman, ya, dan penduduk Yamannya katanya, apa ya? Tidak dalam hadisnya. Nggak menolak itu. Cuma bayangkan saja, seumpama semua orang Indonesia itu mengagung-agungkan, mendewa-dewakan negara lain sesuai dengan hiroh dan kefanatikannya. Contoh, Muhyiddin Habib mengagungkan Yaman. Apa Indonesia ini negara apa ini kan begitu. Jika sudah mengidolakan negara lain, otomatis menganaktirikan negara sendiri. Itu dari Muhyiddin Habib. Kemudian dari para pemuja K-pop, mereka akan mengagung-agungkan Korea Selatan. Kan begitu bos? Ya. Kemudian bagi pemuja-pemuja Bollywood,
Mereka sangat mengagung-agungkan perindafan, kan gitu. Kemudian dari pengagung materialis atau Marxisme, mereka mengagung-agungkan Amerika, ya kan? Dalam hal ini mereka punya alasan masing-masing dalam mengagungkan suatu negara lain dibanding negaranya sendiri. Ini suatu bentuk pengkhianatan, gitu loh. Konteks dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, bentuk pengkhianatan secara bentuk pengkhianatan yang secara nggak langsung rasa nasionalis kita, rasa kecintaan kita kepada negara sendiri itu hilang dan mengagung-agungkan negara lain. Jangankan jauh-jauh ke negara lah. Anda orang mana? Nggak tahu lah orang mana dia. Seumpama suatu negara di desa, andaikan di desa Wono Asri, ya. Orang desa Wono Asri mengagung-agungkan desa selainnya Wonosambi di depan orang-orang Wono Asri. ya mesti marah. Bagaimana perasaan? Gitu saja logikanya, ringan. Tidak perlu Anda menghakimi dan menghajar kualitas kapasitas keilmuan seseorang yang sudah sepuh, yang sejatinya beliau mengarungi ilmu ini sudah lama dibanding Anda, gitu loh ya. Kami nggak melarang kritik, ya silahkan kritik. Cuma kata-kata seperti itu, ya bos ya, merasa diri lebih tahu. Ini kan sama kayak wahabi-wahabi itu jadinya bos ya, sama kayak wahabi-wahabi itu. Saya sangat menyayangkan narasi Anda ini. Sebenarnya di dalam narasi, di dalam berorasi itu ada aturan-aturan mainnya sebenarnya bos ya. Termasuk logical fallacy. Ini kan masuk logical fallacy juga sebenarnya. Masuk ini dia. Masuk kecacatan logika. Ketika seseorang tidak menyetujui suatu doktrin, maka dihantam dengan maka orang ini difitnah dengan tidak mengetahui suatu ilmu standar atau ilmu pokok. Ini kecacatan logika sebenarnya, bos. Gitu, bos. Seperti itu saja gambarannya. Yang dimaksud oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lebih kita itu mencintai tanah air. Mementingkan dulu, karena di sini kan belum makmur sepenuhnya, bos. Ada 4 sebenarnya, 4 negara yang mendapatkan doa Nabi secara langsung, bos, yaitu Madinah, Mekah, Yaman, dan Syam. Itu bos ya. Oke. Jika Anda konsisten dengan hadis Nabi yang mengusung keutamaan Yaman, jika Anda tidak fanatik ta'assub buta kepada Yaman, jika Anda benar-benar alasannya tentang hadis Nabi, harusnya Anda juga mengatakan bukan ya tarim, ya tarim wa ahlah, bukan, tapi ya Yaman wa ahlaha, ya Syam wa ahlaha, ya Mekah wa ahlaha. Karena kan yang didoakan Nabi bukan tarim tapi Yaman, bukan khusus tarim tapi Yaman secara keseluruhan. Kan di sini. Sedangkan yang dikritik ya Haji Marzuki Mustamar ya tarim. Karena identiknya tarim ini adalah negeri atau perkampungan para habaib, kan begitu. Yang di sini umat sudah bergeser kefanatikannya. Nggak masalah kalian mau fanatik habaib atau fanatik kiai, terserah, bebas. Yang penting jaga akhlak, jaga ilmu, kan begitu bos ya. Betul bos. Kan katanya kan ilmu adab di atas ilmu itu bos ya. Oke. Terus mengenai Yaman mana yang dimaksud Nabi? Yaman Utara apa Yaman Selatan? Nah, betul bos. Kan pecah sudah itu. Pecah antara utara sama selatan. Walaupun di awal-awal abad 19 Yaman Selatan dan Yaman Utara sudah mendeklarasikan diri sebagai republik satu sudah bos. Kan gitu bos. Tapi hakikatnya tetap sama. Mereka antara Yaman Selatan dan Yaman Utara ini tetap berbeda. Berarti sudah dan Yaman Selatan ini satu-satunya negara di Timur Tengah yang berideologi komunis. Kan begitu. Nah, Tarim dan Hadramut ini masuk yang mana? Itu bos ya. Yang selatan apa yang utara? Apa yang utara? Yang selatan ini berideologi komunis. Sekali lagi, komunis itu belum tentu kafir loh ya. Komunis ini adalah sistem, biasanya menggunakan sistem sosialis. Itu identik dengan komunis, ya. Dan apabila yang dimaksud Yaman itu Hadramut, lihat dulu Hadramut sejarahnya ini. Hadramut itu sejarahnya
dulu kan sebuah kerajaan tersendiri Hadramut ini. Oh. Awal mulanya kan begitu. Itu teman-teman. Jadi ini hadis ini kompleks, harus dikaji dulu. Waktu Rasulullah mendoakan itu, kondisi Yaman petanya seperti apa? Kan begitu bos. Apakah sama dengan yang sekarang? Apakah ada perluasan atau ada penyusutan? Sama kayak Syam. Syam dulu. Yang Syam waktu Nabi berdoa itu di mana? Karena menurut peta sejarah, Syam ini wilayahnya meliputi yang sekarang bos, banyak bos. Yang meliputi negara Syam ini satu Palestina termasuk Syam, Yordania termasuk Syam, Libanon termasuk Syam, Syria juga termasuk Syam. Nah sudah ada perubahan teman-teman, gitu loh. Jadi mengkritik pengucapan yatarim wa ahlaha ini tidak salah sama sekali. Nah, mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi dalam segala hal. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.